Tabung gas LPG 3 kg yang menjadi salah satu kebutuhan penting sehari-hari, tiba-tiba sulit ditemui di pasaran. Warung-warung eceran yang biasa menjual tabung melon ini banyak yang kehabisan stok. Akibatnya, warga harus mengantri panjang hingga saling rebut untuk mendapatkan satu tabung saja. Suasana miris antrian panjang warga untuk membeli tabung terjadi di mana-mana. Persis kejadian di era Orde Lama dan masa reformasi dulu. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan rakyat banyak, terutama kalangan bawah. Kebutuhan tabung gas untuk memasak makanan sehari-hari maupun usaha kecil langsung terdampak. Keadaan miris ini membuat ibu-ibu kesulitan memasak. Pedagang warteg, penjual nasi goreng, tukang bakso, pedagang cilok, dan berbagai jenis usaha PKL lainnya terpaksa berhenti karena mereka tak lagi mendapatkan gas LPG. Meskipun pemerintah mengaku tidak ada pengurangan pasokan atau pengurangan subsidi, lalu kenapa tiba-tiba ini bisa terjadi? Kebijakan apa yang diambil pemerintah? Dalam hal ini Menteri SDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia sehingga merugikan banyak masyarakat kecil di mana-mana. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya sehingga kejadian ini tidak semakin meluas dan merugikan lebih banyak masyarakat yang lain. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari kita pahami dulu apa yang dimaksud LPG subsidi dan tata kelolanya selama ini. Pemerintah memang selama ini memberikan subsidi terhadap penjualan tabung LPG 3 kg. Ada setidaknya dua alasan kenapa pemerintah melakukan hal ini. Pertama, agar LPG melon bersubsidi dapat dibeli dengan harga eceran tertinggi atau HET yaitu Rp12.000. Sementara ini, distribusi yang berantai membuat harga LPG 3 kg jadi kisaran Rp20.000 di pengecer. Kadang sekalian ongkos kirim dan ongkos pasang, masuk akal sih ini. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, gas LPG 3 kg itu disubsidi sebesar Rp30.000 oleh pemerintah. Itu kesepakatan Badan Anggaran dan pemerintah. Karena disubsidi, maka harga gas LPG 3 kg hanya berkisar Rp12.750, tapi belum termasuk ongkos transport distribusinya. Yang pertama, saya ingin memastikan dulu bahwa anggaran untuk subsidi tahun 2025 itu 87,6 triliun. 87,6 triliun itu untuk 8,17 juta ton. Untuk siapa 8,17 juta ton itu? Untuk mengisi 3 kg tabung LPG rumah tangga miskin sebanyak 50,2 juta rumah tangga. Yang sangat disesalkan dari dulu, data TNP 2K itu menunjukkan dari 50,2 juta rumah tangga itu, 32% yang rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, hanya 22% yang menikmati subsidi LPG 3 kg. Artinya hampir 12,5 juta rumah tangga miskin, rentan miskin. Dan 700.000 lansia, 4,06 lansia, 700.000 disabilitas, 2,7 ibu rumah tangga perempuan yang sama sekali tidak menikmati subsidi LPG 3 kg. Apa yang terjadi sesungguhnya? Yang pertama tentu penimbunan di mana-mana. Kemudian yang kedua terjadinya oplosan yang luar biasa. Kenapa? Karena terjadi perbedaan harga yang sungguh sangat mencolok. Disparitas harga antara harga keekonomian yang non-subsidi dengan yang disubsidi. Kemudian yang kedua, pemerintah beralasan agar subsidi LPG itu tepat sasaran. Karena selama ini orang-orang kaya yang bermental miskin turut membeli gas yang bertuliskan hanya untuk orang miskin itu. Dari data pemerintah, tren pengguna LPG semakin meningkat setiap tahunnya. Tetapi ada gap yang lebar antara pengguna LPG bersubsidi dan non-subsidi. Dari data pemerintah, tren pengguna LPG semakin meningkat setiap tahunnya. Tetapi ada gap yang lebar antara pengguna LPG bersubsidi dan non-subsidi. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K menyebutkan pengguna LPG bersubsidi semakin naik, sementara pengguna non-subsidi semakin turun. Pada tahun 2010, pengguna LPG non-subsidi naik di angka 0,85%. Pada tahun 2023 turun hingga menjadi 0,36%. Jadi LPG bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh orang kaya ketimbang si miskin. Sedihnya lagi, suplai LPG Indonesia sebagian besar masih impor.
Pada tahun 2023, impor gas sudah mencapai 79,7% dari keseluruhan LPG yang dibutuhkan. Rata-rata Indonesia impor 7 juta ton LPG per tahun, hanya untuk membiayai sebagian besar orang kaya di Republik ini. Atas dasar itulah pemerintah menertibkan penjual eceran LPG menjadi pangkalan resmi dengan cara mendaftarkan diri melalui Online Single Submission atau OSS agar mereka mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Pembeli pun juga perlu menunjukkan identitas layak menerima gas LPG bersubsidi, karena banyak orang kaya menyamar berlaga orang miskin untuk mendapat LPG. Sebenarnya sejak 2019 sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran penggunaan LPG 3 kg ini. Tetapi memang belum ada satupun upaya yang berhasil menyelesaikan persoalan ini. Nah, usut punya usut, kelangkaan LPG yang terjadi saat ini ternyata imbas kebijakan dari Kementerian SDM yang baru. Bahlil sejak 1 Februari 2025 kemarin mencoba cara yang menurutnya akan berhasil mengendalikan subsidi LPG. Bagaimana caranya? Yaitu pengecer tidak boleh lagi menjual gas LPG 3 kg. Masyarakat terpaksa harus mendatangi langsung ke pangkalan resmi di daerahnya masing-masing. Kenapa ini dianggap akan efektif? Sebab pangkalan bisa dipantau oleh pemerintah secara langsung, sedangkan pengecer tidak bisa. Konyolnya, kebijakan yang berdampak begitu besar dan menyasar kebutuhan paling basic masyarakat ini sama sekali tidak dipersiapkan dengan matang dan dikelola dengan baik. Benar saja, pergeseran distribusi tanpa persiapan dan sosialisasi yang memadai ini menimbulkan panik buying di masyarakat dan berbagai persoalan lainnya. Hal ini disesalkan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. Program sebesar itu seharusnya dilakukan kajian yang mendalam dan diuji coba dahulu sebelum dilaksanakan secara nasional. Tidak diuji coba dulu, itu yang bahaya. Tanpa pilot project, saya mengkritik keras tidak pada tempatnya Menteri SDM melakukan kebijakan yang sama sekali sungguh tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Said Abdullah juga mengingatkan bahwa toko-toko kelontong dan UMKM yang mengecer gas LPG 3 kg mengambil untung sangat kecil antara Rp500 hingga Rp1.000 saja. Tetapi mereka sudah membantu mendekatkan gas melon pada masyarakat ketimbang ke pangkalan resmi yang sangat jauh. Tiba-tiba sekarang pemerintah melalui Menteri SDM Bahlil Lahadalia membuat kebijakan baru yang sangat merepotkan masyarakat. Jauh sekali kalau pangkalan titiknya ya setengah mati masyarakat. Setengah mati masyarakat. Jangan lupa bahwa toko-toko kelontong, toko-toko UMKM dan sebagainya itu ngambil untung hanya 500 perak, 1000 perak. Tapi dia membantu ikut serta berpartisipasi walaupun dia jualan membantu masyarakat bawah. Karena kan lebih dekat dengan masyarakat. Kalau jaraknya ditarik ke pangkalan jauhnya naudzubillah. Pandangan serupa disampaikan pengamat energi Sofiano Zakaria. Dia menganggap bahwa kebijakan pemerintah setengah dipaksakan karena sebetulnya masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan harga. Meski bukan harga HET asalkan bisa mendapatkan LPG dengan mudah dan cepat. Kemudian usaha mikro, ya. Nah, usaha menengah pun dianggap usaha mikro. Karena usaha mikro beda dengan usaha menengah, ya kan? Nah, katakan restoran yang omsetnya satu hari misalnya 10 juta, apa tergolong usaha mikro? Tentu tidak, ya kan? Kalau tukang gorengan yang pakai gerobak, yang pakai pikulan, kita pasti sepakat itu mikro, ya kan? Tukang nasi uduk, ya kan, yang di pinggir jalan pagi-pagi, kita sepakat itu mikro. Tapi kalau tukang nasi uduk merek Tanah Abang misalnya, ya kan, itu bukan mikro lagi dong. Makanya aturannya jangan abu-abu. Nah itu masih abu-abu, sangat abu-abu. Makanya kalau dibilang tepat sasaran, loh sasaran yang tepat yang mana? Membaca peraturannya kan gitu. Nah kalau sudah dikatakan rumah orang kaya tidak boleh pakai, kalau ternyata pakai apa sanksinya? Sanksi buat agen atau pangkalan yang menjual. Nggak ada. Menurut Sofiano Zakaria, yang paling penting lagi adalah beban subsidi harus turun. Pertanyaannya, jika pengecer menjadi pangkalan resmi, apakah beban subsidi negara akan berkurang?
Yang jelas tidak ada yang bisa menjamin untuk itu. Lagian kalau pengecer mau dijadikan pangkalan resmi, pengecer yang mana dan bagaimana syaratnya? Pengecer boleh menjadi pangkalan ya. Pengecer yang mana? Kan itu pertanyaan. Ya. Nah, selama ini pangkalan diperbolehkan menjual kepada pengecer maksimal 20% dari alokasi. Itu maksimal 20% dari alokasi. Nah 20% itu ada pengecer yang ngambil misalnya, katakanlah pangkalan misalnya dia punya jatah 1 bulan 3.000 tabung. Ya, artinya 600 tabung boleh dia jual ke pengecer. Ya, nah, pengecer kan banyak, bukan cuma satu. Ya kan, katakan bisa ada 10, ya kan. Berarti satu pengecer misalnya dapatnya 1 bulan 60 tabung. Nah, inilah yang boleh diangkat menjadi pangkalan. Ini mereka sudah terdata di pangkalan dan agen. Jadi bukan orang baru, ujuk-ujuk pengen jadi pangkalan, enggak. Nah, ketika peraturan ini diberlakukan per 1 Februari, semua pengecer langsung di stop, tidak dikirim lagi. Pangkalan tidak boleh menjual. Nah, efeknya apa? Efeknya ibu-ibu yang biasanya beli dari pengecer akhirnya nggak bisa beli kan. Nah, akhirnya mereka lari ke pangkalan berbondong-bondong. Itulah akhirnya kelihatan antrian. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang aneh banget, enggak. Menurut saya biasa-biasa saja gitu. Dengan ketentuan ini, pangkalan resmi tidak boleh lagi menjual melebihi harga HET. Selama ini, menurut Sofiano Zakaria, ada kultur dari pengecer yang mengantarkan langsung LPG ke rumah warga dan memasangkan ke kompor, sehingga harga LPG jadi naik untuk ongkos antar dan pasang tersebut. Terhadap kebijakan yang terkesan dipaksakan dan tanpa persiapan matang ini, apa yang seharusnya dilakukan? Menurut Sofiano Zakaria yang juga Ketua Asosiasi Pengamat Energi Indonesia, pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan itu. Kemudian Pertamina bisa mengambil alih dengan misalnya melakukan operasi pasar di seluruh wilayah yang mengalami kelangkaan LPG subsidi. Atau pangkalan resmi dibuka secara luas pada siapa yang mau jadi pangkalan resmi, tidak harus pengecer. Seharusnya nanti pemerintah bisa mengkaji ulang. Dia pasti akan melihat situasi di lapangan juga. Saya yakin. Tapi minimal Pertamina bisa ngambil alih. Ketika terjadi antrian panjang, Pertamina bisa melakukan operasi pasar di seluruh wilayah. Itu bisa dilakukan. Ya, itu pasti bisa. Nah, makanya, tapi kita berharap tentunya pemerintah mengkaji ulang. Atau begini, buka saja siapa yang mau jadi pangkalan. Jadi tidak perlu lagi lewat pengecer. Misal sampean di RT sampean belum ada pangkalan, udah sampean mengajukan diri menjadi pangkalan. Kan bisa, tidak mutlak harus pengecer yang menjadi pangkalan. Karena kebetulan sampean di rumah sampean masih punya katakanlah tempat khusus yang bisa buat naruh tabung LPG. Nah monggo ya kan, harusnya sampean bisa diterima jadi pangkalan. Said Abdullah dengan tegas menyatakan untuk menarik kebijakan pelarangan penjualan eceran LPG ini, sebab jelas-jelas sudah merugikan masyarakat. Bahkan politisi PD Perjuangan ini dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan Bahlil ini justru akan merugikan Presiden Prabowo sendiri, yang memiliki approval rating yang begitu tinggi kepada masyarakat. Dan pada akhirnya lama-lama kebijakan Pak Bahlil saya lihat itu jadi beban bagi Presiden. Tingkat kepuasan kepada Presiden 80,9, tiba-tiba ada kebijakan yang seperti ini, itu kan beban tersendiri bagi Presiden. Padahal Presiden teriak tentang abang becak, teriak orang miskin dan sebagainya. Tiba-tiba menterinya membuat orang miskin antri. Ada yang meninggal. Nauzubillah.
pasti kecapean lah. Lah untuk apa sih kalau orang miskin? Ya Rabbana, saya tidak mengerti. Selain tegas meminta pemerintah agar mencabut keputusan yang melarang toko eceran menjual gas LPG 3 kg, Said Abdullah juga menyarankan cara lain yang lebih elegan untuk melaksanakan program ini, misalnya dengan menggunakan teknologi informasi. Model terbaik adalah kalau ini memang mau targeted, yang pertama dibenahin dulu jalur distribusinya. Lengkapi dulu satu RT setidaknya satu pengecer. Kalau itu lengkap, data dibenahin, maka lakukanlah dengan bagi 50,2 juta rumah tangga miskin itu fingerprint. Pakai fingerprint saja sudah cukup. Exclusion error-nya tidak akan terjadi. Yang mampu mau beli tidak bisa. Pakai fingerprint kok. Atau lebih canggih retina mata. Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespon soal distribusi gas LPG 3 kg ini. Dia meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut peraturan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg. Namun demikian, Prabowo membolehkan pengecer tetap menjual gas LPG 3 kg. Dalam beberapa hari ke depan, apakah rakyat masih akan sulit membeli gas LPG 3 kg atau pasokan akan kembali pulih seperti semula? Terlebih beberapa saat lagi juga akan memasuki bulan Ramadan, di mana permintaan dan konsumsi gas akan semakin meningkat. Apapun segala kebijakan pemerintah haruslah memudahkan rakyat, jangan malah sebaliknya. Rakyat ini sudah terlalu menderita dengan beban hidup yang semakin keras, tantangan ekonomi yang kian mencekik, dan berbagai ragam persoalan lainnya.